Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Stiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 28924500011. Saya akan mempresentasikan materi tentang kejahatan bisnis dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Kejahatan bisnis terjadinya liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara global yang dikenal sebagai globalisasi telah diterima sebagai kesepakatan dunia. Indonesia juga telah mengakui terjadinya globalisasi tersebut antara lain dengan meratifikasi Konvensi World Bank atau ICSID, Konvensi New York, dan pendirian World Trade Organization atau WTO. Saat ini banyak negara yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat diterima menjadi anggota WTO karena berada di luar WTO. Berarti menjadi negara yang terisolasi dari kehidupan interaksi bisnis antar negara. Negara-negara Eropa tergabung dalam Uni Eropa atau EU melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan liberalisasi perdagangan di antara anggotanya. Kemudian negara-negara Asia Pasifik berupaya untuk membentuk kesepakatan dengan mendirikan APEC. Negara-negara Amerika Utara bergabung dalam NAFTA, sedangkan negara-negara ASEAN melakukan kesepakatan dengan AFTA. Telah terjadi kemajuan yang luar biasa pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di ruang angkasa serta berkembangnya teknologi cyber yaitu internet, yang menjadi faktor-faktor pendorong kemajuan teknologi dan informasi yang luar biasa. Akibat terjadinya globalisasi dan kemajuan teknologi tersebut telah menyebabkan munculnya jenis-jenis transaksi bisnis yang baru dan ditinggalkannya cara-cara bisnis yang lama. Kemajuan tersebut telah mengakibatkan pula munculnya jenis-jenis baru kejahatan bisnis atau business crime. Banyak modus operasi dari kejahatan baru tersebut yang dahulu tidak dikenal dan dilakukan oleh para penjahat dan pelaku bisnis. Di sini ada ciri-ciri kejahatan bisnis, yaitu satu, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan bisnis modern tersebut selalu diidentikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. White collar crime mengandung dua elemen, yaitu satu, status pelaku tindak pidana, dan dua, kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu. Masih dengan ciri kejahatan bisnis, yaitu nomor 2, kejahatan jabatan atau occupational crimes. Kejahatan jabatan dilakukan oleh individu-individu sehubungan dengan jabatan mereka. Pada umumnya, kejahatan ini melibatkan lebih dari satu orang pejabat dari suatu badan hukum. Kejahatan jabatan ini juga terdapat dalam ruang lingkup jabatan yang ada pada pelakunya. Jenis kejahatan jabatan ini antara lain pelanggaran hukum oleh para pengusaha atau karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah di mana mereka bertugas. 3. Kejahatan yang diorganisir atau organized crime. Kejahatan yang diorganisir adalah sama dengan sindikat kejahatan, seperti kejahatan kartel atau komplotan. Yang dimaksud dengan organisasi dalam konteks pembicaraan kejahatan yang diorganisir, ini adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kejahatan. Sifat ilegal dari organisasi tersebut merupakan ciri yang menonjol dalam kejahatan yang diorganisir. Sini ada bentuk-bentuk kejahatan bisnis. 1. Kejahatan bisnis di bidang ekonomi. A. Tidak melaporkan sebenarnya keberuntungan perusahaan. B. Persekongkolan dalam penentuan harga dan mengiklankan produk dengan cara yang menyesatkan. Modus operandi dari bentuk-bentuk yang pemberian keterangan yang tidak benar adalah A. Transfer pricing. B. Under innovating.
C. Over innovating D. Window dressing. Masih di bentuk-bentuk kejahatan bisnis. 2. Kejahatan bisnis di bidang sosial budaya, yaitu dibagi dua menjadi kejahatan hak cipta khususnya di bidang perekaman baik kaset, video maupun audio. Maka apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di D. Kejahatan terhadap buruh. Kejahatan bisnis terhadap atau tenaga kerja adalah berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh. 3. Kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas. Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindak tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruhnya atau sebagai perusahaan, perbaikan akibat tindak pidana. Dan B. Kejahatan terhadap konsumen. C. Kejahatan bisnis terhadap investor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.